Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss Yusti. I am Muhammad Iqbal, with name 216121175. Today I am here to discuss and explain about language learning assessment. What I've been chose in this video in 5 mastery. The mastery is concept of evaluation. The second, function of evaluation. The third is procedure of evaluation, and the fourth is procedure construction, instrument test, and the example of constructing instrument test. So the first is concept evaluation. There are for concept of evaluation. The first is test. Test is making and asking a number of questions and must be answered. The second is measurement. Measurement is by using observation to obtain information. The third is evaluation. Evaluation is a process describing and perfecting information. The fourth is assessment. Assessment is to provide a diagnostic of person problems. Jadi konsep dalam evaluasi ini yang pertama adalah test is membuat atau menanyakan beberapa pertanyaan ke beberapa individu atau kelompok, dan pertanyaan itu harus dijawab. Yang kedua adalah measurement. Measurement itu seperti observasi untuk memperoleh suatu informasi. Yang ketiga adalah evaluasi, yaitu proses dalam melengkapi, menjelaskan, dan juga perfecting dan menyempurnakan suatu informasi. Yang keempat, assessment. Assessment itu diagnosis, sebuah proses diagnosis suatu masalah individu. The second of material is the function of evaluation. The first is selective. Selective is just go to class or go to some place to do the evaluation or something. The second is placement. Placement is grouping student. Grouping student in some observation. The third is diagnostic. Diagnosis weakness of the student, and the fourth is measuring success, knowing the program is success. Jadi fungsi dalam evaluasi ini ada 4. Yang pertama adalah selektif, pergi ke suatu kelas atau suatu sekolah untuk menseleksi atau memilih tempat dalam melakukan suatu evaluasi. Yang kedua adalah diagnostik atau diagnosa masalah suatu beberapa siswa atau berapa gitu. Yang ketiga adalah placement atau penempatan atau membagi siswa tersebut dalam beberapa grup. Yang keempat adalah measuring success atau ada goals gitu.
tujuan tercapainya suatu program atau evaluasi ini. The next material is procedure of evaluation. The first is data verification, data collection, data verification, planning and interpretation. Jadi ada beberapa prosedur dalam evaluasi. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah data collection atau data koreksi, yang ketiga data verifikasi, yang keempat adalah interpretasi. Yang keempat adalah prosedur penyusunan instrumen tes. Yang pertama adalah menentukan tujuan dalam suatu pembelajaran. Yang kedua adalah menyusun kisi-kisi. Atau yang ketiga adalah memilih materi yang akan disampaikan. Yang keempat adalah menentukan item-item yang sesuai dengan kisi-kisi tes. Yang keempat adalah memilih bentuk tes. Itulah 4 prosedur dalam menyusunan instrumen tes. Materi kelima atau yang mungkin yang terakhir, contoh-contoh instrumen tes. Yang pertama adalah tes lisan. Tes lisan itu berisi pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui kognitif siswa. Tes lisan ini bersifat langsung ke individu, direct method, direct face to face, seperti guru yang menanyakan ke siswanya seperti tanggal 1 Hijriah itu bertepatan dengan hari apa. Ya, seperti itulah contoh tes lisan. Yang kedua adalah multiple choice atau pilihan ganda. Pilihan ganda ini berisi serangkaian informasi dan subjek harus memilih salah satu jawaban di antara beberapa pilihan jawaban tersebut. Seperti pilihan ganda seperti yang akan saya sampaikan ini, seperti 1 tambah 2. Nanti ada 4 pilihan jawabannya, ya A3, B2, C5, D6. Ya, itu dipilih salah satu saja ya, jangan dua-duanya ya. Yang keempat adalah matchmaking atau menjodohkan. Tes ini bertujuan untuk menjodohkan suatu soal ke jawaban yang tersusun atas 2 kolom atau 2 paralel. Jadi contohnya ini pertanyaan, di manakah ibu kota Spanyol. Terus di kolom selanjutnya ada 3 pilihan, Madrid, Barca atau Atletico. Ya, sudah pasti jawabannya bisanya cuma pilih salah satu, yaitu Madrid. Ya, seperti itulah gambaran seperti matchmaking atau menjodohkan. Yang terakhir adalah tes esai. Tes esai ini bertujuan untuk melihat berbagai kemampuan subjek dalam bentuk tertulis. Seperti gambarnya, memberi soal dalam bentuk soal dan
jawabannya ini ya jawabannya ini berdasarkan dari pikirannya sendiri, nggak ada pilihannya sama sekali. Ya seperti tes esai dalam sebuah assessment atau ya dalam sebuah buku kayak gitu. Nggak ada pilihan jawabannya, harus mikir sendiri. Nah, mungkin seperti itu gambaran tes esai menurut saya. Menurut saya sekian itu dari saya, Miss. Apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan atau kegugupan, saya minta maaf, Miss. Sekian, terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.